Si konyol KKB nekat hadang TNI Polri berbekal anak panah dan tombak hilang di pelukan bumi. Begini aksinya. Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua nekat hadang mobil TNI Polri pakai tombak dan anak panah. Itulah adalah kode sniper teroris beraksi. Ya, KKB Papua masih jadi momok bagi aparat TNI dan Polri. Kedua belah pihak harus tetap siaga lantaran bentrok bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Terbongkar taktik KKB Papua hadang mobil TNI Polri. Saat prajurit TNI dan Polri panik atas penghadangan tersebut, barulah pasukan sniper teroris beraksi. Selengkap ada dalam artikel ini. Para anggota KKB Papua terus melakukan berbagai cara untuk mencelakakan prajurit TNI Polri yang bertugas di bumi Cendrawasih. Bahkan anggota KKB Papua telah menyiapkan berbagai siasat untuk menyerang dan merampas senjata TNI Polri. Salah satu dengan cara menyergap prajurit TNI Polri yang tengah melakukan tugas patroli. Kali ini sekelompok KKB Papua berencana menyergap pasukan TNI Polri yang sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dan mereka memilih menyergap di sebuah jalan tikungan. Dalam sebuah akun media sosial BK yang sedang viral, kabar terbaru KKB berencana menyerang mobil yang digunakan TNI Polri. Mobil tersebut akan diserang di tikungan jalan saat kendaraan tersebut sedang melaju menuju pedalaman Papua. Untuk menghadang target tersebut, KKB pun menyusun siasat dengan cara menyebar. Mereka berniat menyergap kendaraan bermuatan prajurit TNI dan Polri tersebut. Dalam penyerangan tersebut hanya mobil yang digempur, tetapi senjata yang dipanggul aparat pun harus direbut demi kepentingan KKB. Rencana yang diatur adalah menunggu sampai kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri itu dalam jarak yang sangat dekat. Dan untuk menghambat lajunya kendaraan target, awak KKB itu sengaja menghamburkan bebatuan besar di badan jalan agar driver kendaraan tersebut memperlambat kecepatan. Ada pada saat itulah awak KKB melakukan serangan. Taktik penyerangan pun diatur mengingat terbatasnya senjata api yang dimiliki KKB, sehingga tidak semua langsung berhadap dengan aparat TNI Polri. Taktik yang digunakan adalah saat penghadangan, maka hanya anggota KKB yang menggunakan tombak dan anak panah yang melakukan penyerangan. Sementara anggota KKB bersenjata api berada di lokasi yang agak jauh dengan tujuan akan menembak saat situasi anggota TNI Polri yang diserang dalam keadaan panik atau konsentrasi pasukan kacau. KKB merasa lebih mudah menembak anggota TNI Polri yang sedang panik atau hilang konsentrasi. Hal tersebut dianggap efektif untuk membunuh sekaligus merebut senjata milik aparat negara. Anggota KKB yang memegang senjata dan memiliki kemampuan menembak jitu bertugas untuk menembak dari jarak yang sudah ditentukan. Rencana mulai di jalan dengan menunggu kedatangan mobil yang membawa anggota TNI dan Polri. Lantaran mobil yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, para awak KKB pun sepakat untuk beristirahat. Selain untuk melepas lelah regu, KKB itu juga ingin mengembalikan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh saat datang ke lokasi penyergapan itu. Dan untuk menghindari dari korban sergapan, KKB memutuskan istirahat secara berkelompok yang terpencar. Pembagian kelompok juga diatur, di mana kelompok yang menggunakan senjata di bagian belakang, sementara yang menggunakan tombak dan panah di dekat titik penyergapan. Setelah beberapa jam target yang ditunggu tak kunjung datang, salah seorang anggota KKB, pengguna busur dan anak panah menemui teman yang menggunakan senjata api yang juga beristirahat. Dan saat dibangunkan, dua anggota KKB yang menggunakan senjata api itu tak kunjung bangun. Anggota KKB itu berusaha dengan keras dan kasar untuk memaksa teman bangun, namun tak juga bangun sehingga dia memeriksa kondisi tubuh kedua orang itu dan ternyata leher kedua temannya yang tertidur sudah seperti tak bertulang lagi atau sudah meninggal dunia. Anggota KKB itu langsung lari meninggalkan temannya yang sudah tewas di lokasi itu. Tidak diketahui penyebab kematian KKB itu, namun anggota KKB sudah menduga
juga pelaku yang mematahkan leher 2 KKB bersenjata itu. Bikin meradang TNI, sejauh ini pilot belum dibebaskan. Operasi senyap bumi hanguskan KKB. Sudah 3 pekan, pilot Susi Air Philip McMartens, 37 tahun, disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya. Upaya negosiasi yang dilaksanakan oleh PJ Bupati Endoga dan tokoh masyarakat pun belum membuahkan hasil. Akankah pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut melalui operasi senyap TNI? Peluang untuk menjalankan operasi senyap TNI ini sangat terbuka karena upaya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum membuahkan hasil. Hal itu disampaikan oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISISS, Hairul Fahmi. TNI sangat mungkin operasi dirancang untuk berjalan secara senyap untuk meningkatkan efektivitas, ujar Fahmi, seperti yang dikutip dari Kompas.com Selasa 28 Februari 2023. Maka menjaga kerahasiaan dan kesenyapan dengan tidak mempublikasikan rencana operasi adalah langkah yang wajar dan semestinya, sambung dia. Untuk menyukseskan operasi senyap, kata Fahmi, maka pejabat pemerintah termasuk TNI dan Polri seharusnya tidak menyampaikan informasi yang kurang produktif, sebab operasi senyap TNI ini membutuhkan kerahasiaan tinggi sehingga bisa sukses dijalankan.